Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat, pemirsa Kultum Ramadan 1445 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan keutamaan sholat berjamaah. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah sholat adalah merupakan kewajiban bagi setiap kaum muslimin dan muslimat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah sholat yang kita laksanakan itu adalah ibadah yang menunjukkan rasa ta'abbud kita, rasa kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidzikri. Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Para pemirsa kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ibadah sholat yang kita kerjakan tidak hanya merupakan ibadah ta'abbud, kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun banyak hikmah. Di antaranya ibadah yang kita lakukan adalah sebagai tebusan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 5 waktunya kita beribadah, sholat subuh sampai kemudian sholat duhur. Waktu di antara subuh dan duhur itu kita diampuni dosa kita. Waktu duhur ke asar kita sholat, itu diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Asar ke maghrib diampuni dosa kita oleh Allah, dan maghrib ke isya, di antara waktu itu semuanya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah sholat yang kita lakukan ada yang lebih utama. Bagaimana ibadah sholat itu kita lakukan secara berjamaah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanah fi baiti munfaridan. Sholat seseorang secara berjamaah adalah lebih utama daripada sholat 40 tahun yang dikerjakan sendirian di dalam rumahnya. Rasulullah juga bersabda, annal jamaah tufaddilu alal munfaridi bi sab'in wa ishrina darajah. Bahwa sholat berjamaah melebihi keutamaan sholat sendirian dengan 27 derajat. Dari
hadis ini kemudian para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan tentang keutamaan 27 derajat. Di antara para ulama yang mendefinisikan keutamaan 27 derajat itu sama dengan orang ketika dia sholat sendirian, tetapi dia sholat berjamaah itu seperti orang yang sholat 27 kali. Ulama lain juga berpendapat dengan yang dimaksud 27 derajat itu juga mendefinisikan 27 setiap rukun dalam sholat. Ketika orang sholat melaksanakan rukun, membaca Fatihah, sholatnya dilakukan dengan berjamaah, berarti sama halnya dia melakukan membaca Fatihah 27 kali. Begitu juga ketika dia ruku, sama halnya dia ruku seperti 27 kali. Itu pendapat ulama dalam mendefinisikan 27 derajat sholat berjamaah. Di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW juga memberikan penjelasan tentang keutamaan orang-orang yang melakukan sholat berjamaah, sebagaimana sabdanya, man sholla as-sholawatil khamsi ma'al jamaah falau khamsatu asya. Barang siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka dia akan mendapatkan 5 hal. Al-awalu la yusibu fakrun fid dunya. Yang pertama, dia tidak akan ditimpa kefakiran di dunia. Wasani, yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Keutamaan orang yang berjamaah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan siksa kubur dari dirinya. Wasalisu yu'ta kitabahu biyaminihi. Keutamaan yang ketiga, buku catatan amal diberikan dengan diterima oleh tangan kanannya. Warabi'u yamuru ala sirati kalbarkil khatif. Keutamaan orang berjamaah yang keempat, dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wal khamis, yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bighairi hisab wala adab. Keutamaan orang yang berjamaah yang kelima, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam surga dengan tanpa hisab dan tidak pula mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin muslimat, pemirsa Kultum Ramadan 1945 Hijriah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.